Halo semua, saya Jerry. Ini video ke-7 dalam playlist membuat RESTful API dengan Node.js. Di video kali ini kita akan bahas third party module. Oke, di Node.js sendiri ada 3 jenis modul gitu ya. 2 sudah kita bahas di video sebelumnya. Yang pertama ada core module. Ini modul yang sudah built-in di dalam Node.js-nya saat kita install, tinggal kita gunakan saja. Kemudian ada local module atau mungkin saya bilang sebagai user define module, modul yang kita define sendiri, modul yang kita buat sendiri. Jadi file kita itu sendiri kan sudah dianggap sebagai sebuah modul oleh Node.js. Nah, di dalam file tersebut kita bisa tambahkan tuh function-function yang kita akan gunakan. Nanti function tersebut atau file tersebut bisa kita panggil dari file lain sehingga bisa digunakan oleh file-file yang lainnya. Ini dua hal ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kalau ada yang teman-teman yang terlewat mungkin bisa lihat di video sebelumnya ya. Nah, di video yang ketujuh ini kita mau fokus bahas yang ketiga nih, tentang third party module atau modul pihak ketiga. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Nanti kita bahas di video kali ini. Ya, sebelum kita bahas tentang third party module, nanti kita harus menggunakan NPM nih. Modul-modul third party itu bisa kita gunakan atau kita ambil dari NPM ini. Nah, NPM ini sendiri apa sih? Ya, dulunya mungkin singkatannya dari Node Package Manager ya, atau tempat package-package yang bisa kita gunakan di dalam Nodes. Tapi sekarang mungkin juga sudah berbeda gitu ya, istilahnya singkatannya. Jadi kalau kita masuk ke mana, ke npmjs.com, nanti kita bisa lihat nih di sini nih, singkatannya bisa berbeda-beda nih. Hari ini atau mungkin beberapa saat lagi nanti kalau kita refresh ini juga singkatannya udah beda lagi nih ya. Saat ini sedang singkatannya jadi NPM itu adalah Nutella per minute gitu ya. Nah, nanti kalau kita coba misalnya saya refresh ya. Ini mungkin bisa akan, nah ini bisa berubah lagi nih. Non-printable material. Nah, NPM-nya sendiri mungkin sudah bukan hanya sekedar Node Package Manager lah saja, tapi singkatannya bisa beda-beda. Nah, di dalam NPM JS ini terdapat ada banyak modul-modul yang sudah dibuat oleh para developer lain yang menggunakan Node dan bisa kita gunakan di dalam project kita. Kita bisa cari saja nih nanti nih package-package yang mau kita gunakan. Misalnya apa ya? Misalnya saya cari sini Express gitu ya. Nah, ini ada nih modul Express yang bisa kita gunakan. Nanti akan kita gunakan juga nih di dalam project kita. Atau ada modul-modul yang lain. Teman-teman bisa cari ini di sini. Nah, sebelum kita bisa menggunakan modul-modul ini, kita harus membuat project kita atau aplikasi kita itu menjadi projectnya NPM nih, NPM project gitu ya. Bagaimana cara membuatnya? Nanti kita masuk ya, kita coba buka Visual Studio Code kita. Nah, ini folder project saya nih, saya ada taruh di sini file-file yang saya buat di video sebelumnya. Teman-teman bebas ini karena pakainya JavaScript, nanti teman-teman bebas bisa bikin di folder mana aja. Sekarang kita buka ya Visual Studio Code-nya dari sini. Oke, ini saya tinggal klik kanan aja, open with Visual Studio Code. Tapi kalau teman-teman nanti tidak ada pilihan ininya, mungkin teman-teman bisa masuk aja ke sini ya, dari sini ketik aja cmd gitu ya, sampai muncul nanti DOS prompt seperti ini. Kemudian dari sini tinggal ketik aja code gitu. Nanti akan terbuka nih Visual Studio Code-nya. Oke, seperti ini ya. Saya sudah buka. Nah, sekarang saya mau bikin folder baru di sini. Ini kan folder ini saya bikin deh folder ke-7. 07 ini npm aja ya, saya ke sini. npm. Oke, saya tinggal masuk ke dalam sini. Kemudian oke, sorry saya gini deh. Saya ulang. Dari sini saya mau masuknya dari dalam sini aja. Oke, saya mau masukin langsung dari sini aja. Oke, sekarang kita sudah di Visual Studio Code-nya, di folder yang baru kita buat tadi. Nah, untuk membuat folder ini atau project ini menjadi project NPM project, kita tinggal buka terminal aja dari sini. Ini tinggal dari sini ke terminal, klik ini terminal ini. Atau pakai kalau mau ada shortcut-nya dari keyboard kita, bisa kita gunakan tombol control dan tanda backtick gitu ya. Itu yang ada di sampingnya angka 1 kalau di keyboard. Nah, kita tinggal gini, nanti dia akan buka tutup nih terminalnya. Oke, next. Dari sini untuk merubah ini menjadi NPM project, kita tinggal ketik aja seperti ini, npm
titik 2 init gitu ya. Setelah itu kita enter. Nanti saat kita enter, kalau muncul seperti ini teman-teman jangan kaget ya, jangan bingung gitu ya. Ini bukan error, ini sebenarnya dia tanya nih, npm-nya sudah terbuka gitu ya. Terus dia tanya nih, package kita mau dinamakan dengan apa gitu. Kalau kita enter aja, dia akan otomatis defaultnya ngambil nama package-nya dari nama foldernya. Oke, kalau misalnya ini kita mau pakai nama foldernya, tinggal kita enter aja, enter gitu ya. Kemudian ini project kita atau package kita ini versi keberapa? Kita bisa bikin versioning di sini nih. Kalau kita tidak tahu atau kita mau pakai nih, ini suggestion dari dia, ini karena baru pertama kali dibuat, ini versinya 1.0.0. Oke, kalau kita mau pakai ini, kita tinggal enter aja. Kemudian description-nya apa? Gitu di sini. Kita bisa tulisin description-nya. Project npm pertama gitu ya misalnya ya. Terus tinggal enter. Oke, entry point-nya, filenya apa? Default-nya dia bikin index.js. Kalau kita mau pakai file name yang lain, bisa kita tulis di sini. Ada beberapa yang mungkin suka pakai namanya app.js sebagai entry point-nya. Itu bisa kita tulis di sini, app.js gitu ya. Atau kalau mau pakai index.js juga bisa, tinggal di enter aja nanti. Oke, saya coba nih pakai index.js aja, saya enter. Kemudian test command-nya apa? Kalau nggak ada, kita enter aja dulu. Git repository-nya apa? Kalau belum ada juga kita enter aja dulu. Kemudian keyword-nya, keyword tentang project kita ini apa? Bisa kita tuliskan di sini. Kalau nggak ada, kita enter aja. Ini pembuatnya siapa? Autornya, misalnya saya tulis gini ya, Jerry Peter. Teman-teman bisa tulis nama teman-teman di sini. Oke, terus kita enter. License-nya apa? Ini default-nya dia kasih ISC gitu ya. Kita ikutin aja dulu. Nah, setelah itu dia akan bikin satu file JSON yang konfigurasinya seperti ini nih. Ini konfigurasi yang tadi kita isi gitu ya. Kalau sudah oke, kita tinggal ketik aja, enter aja, yes gitu ya. Nanti npm-nya akan membuat satu file ini nih, JSON ini. Nah, ini tadi nih yang dia tanya-tanya ke kita nih, name-nya apa, version-nya apa, description-nya apa, dan semuanya. Oke, ini sampai di sini, udah folder kita ini sudah menjadi npm project gitu ya, dengan konfigurasi, ada konfigurasi package.json yang dibuatkan tadi dengan saat kita buat init. Nah, kalau kita tadi kan cukup banyak tuh pertanyaan. Kalau teman-teman nggak mau ada pertanyaan-pertanyaan tadi, ini saya coba delete dulu ya. Saya delete dulu. Ini saya clear dulu. Teman-teman juga bisa tulis seperti ini aja. npm init min y. Nah, dengan seperti ini, dia nggak nanya-nanya tadi lagi tuh, seperti yang tadi. Dia akan pakai semua default-nya yang ada tanpa nanya ke kita, dan dia buatkan package.json-nya. Coba kalau saya enter, ya, dia langsung bikin tuh semua tuh. Tapi nggak ada pertanyaan-pertanyaan ke kita, dia langsung ambil otomatis default-nya. Namanya project-nya, berdasarkan nama foldernya, version-nya, description-nya, index-nya, dan semuanya. Gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau edit, kita bisa ganti di sini nih. Misalnya, oh ini saya nggak jadi ya, saya nggak mau pakai index.js, saya maunya pakai app.js gitu ya, app.js bisa di sini. Atau di sini kan autornya dia belum tulis nih, saya bisa tulis aja di sini. Oke, nah itu dua cara tadi ya, bagaimana cara kita membuat folder kita atau project kita menjadi npm project dengan menggunakan npm init. Oke, sampai di sini kita sudah project kita nih sudah menjadi npm project nih. Kita tinggal bikin nih file entry point-nya nih. Karena saya pakai index.js, nih saya tinggal tulis gini index.js. Oke, nah sampai di sini filenya sudah ada, nih tinggal kita bisa tulis gini, console, misalnya saya coba standar ya, console.log terus apa, hello npm gitu ya. Oke, saya save. Nah, untuk kita merunning file ini, oke, sekarang untuk kita bisa menjalankan project kita ini, biasanya kan kita bisa tulis seperti ini ya, node, terus nama filenya. Tapi kita juga dengan memanfaatkan npm ini, kita bisa tulis seperti ini. Di bagian sini, ini ada script. Kita tambahkan satu namanya start gitu ya. Kemudian kita ketik di sini. Kalau kita ketik start, nah ini kita mau tulis node index.js gitu ya. Saya save aja. Nah, sekarang dari konsol kita bisa tinggal tulis seperti ini. npm start. Sama seperti tadi, mestinya ini dia akan menjalankan script kita ini. Nah, ini npm start, dia akan memanggil ini node index.js gitu. Atau kalau kita mau jalankan yang ini nih,
npm test. Nanti dia akan jalankan script ini nih. Dia cuma echo aja nih. Echo, teman-teman ya, echo errornya, terus exit gitu ya. Echo error no test specification. Dia akan keluarin tulisan ini, terus dia keluar. Gitu. Nah, ini untuk kita jalankan project kita dengan npm command-nya. Oke, ini saya clear dulu. Nah, sekarang kita mau coba tambahkan modul third party di dalam project kita ini nih. Bagaimana caranya? Kita bisa cari, tadi seperti saya bilang sebelumnya, kita bisa cari di sini di npm modul-modul yang ada yang sudah dibuat sebelumnya, apa yang mau kita gunakan. Untuk contoh ini saya mau coba namanya ini. Ada satu modul ini namanya faker. Sorry, ini faker. Ini akan bisa membantu kita membuat data-data dummy gitu ya. Data-data dummy kita bisa buat nih dari sini nih. Contohnya gini, kita mau bikin nama nih. Kan kalau kita mau bikin satu persatu, kita mesti ketik ya. Tapi kalau dengan memanfaatkan faker, dia sudah punya library atau dia sudah punya database tentang nama-nama yang bisa kita gunakan. Kita tinggal include aja si fakernya ke dalam project kita, kemudian kita pakai nih function-functionnya. Nah, cara pakainya gimana? Bagaimana? Kita bisa lihat di sini cara pakainya, kita ketiknya seperti ini, npm i terus nama projectnya. Ini karena nama projectnya faker, kita bisa pakai di sini. I ini maksudnya install ya. npm install nama modul ini, modul third party ini ke dalam project kita. Ini kalau dilihat di sini lagi, dia cukup banyak yang download ya. Weekly download aja nih dalam satu minggu ada yang download sekitar 2 juta orang nih. Nah, ini cukup populer modulnya, kita bisa ambil nih. Oke, ini saya coba aja, saya copy. Kemudian kita balik lagi ke project kita di sini. Nah, kita tinggal copy paste yang tadi nih, npm i faker gitu ya. Terus kita tinggal enter. Saat kita enter, nanti dia akan mendownload nih modul yang kita minta ini dari npm.js yang tadi, library-nya ke dalam project kita. Nah, setelah dia install, dia akan menambahkan library yang kita gunakan di dalam mengupdate di package.json filenya. Kemudian juga dia menambahkan satu folder baru nih. Folder ini dia akan berisi file-file yang dibutuhkan oleh si faker.js tadi. Itu akan muncul semua di sini nih. Oke, ini biarin, ini masih download. Oke, ini sampai di sini udah selesai nih. Modulnya sudah selesai. Kalau kita cek di sini, nah di project kita dia sudah tambahkan nih. Sudah dia tambahkan di sini dependensinya nih. Project kita ini dependensi atau bergantung pada satu modul ini, modul faker yang kita minta tadi. Kemudian dia bikin juga satu file log ini nih, untuk detail versi berapa dan filenya diambil dari mana, seperti itu di sini. Oke, sampai di sini project kita sudah punya modul faker yang kita ambil dari npm tadi. File-filenya ada di mana? Ada di sini. Nah, dia ada cukup banyak nih, ada di vendor. Nah, di sini ya cukup banyak ya, tapi teman-teman nggak usah otak-atik ininya, nih kita biarkan aja di sini. Nah, dia sudah tambahkan satu modul faker di dalam sini. Untuk menggunakannya, kita tinggal pakai di sini. Contohnya gimana? Oke, kita balik lagi aja ya ke file dokumentasinya si fakernya ya. Cara pakainya kalau di Node.js seperti ini. Nah, kita ambil aja nih, kita copy aja coba untuk contoh. Kita copy. Kemudian kita taruh di file kita sini. Nah, dia akan ini sama seperti sebelumnya ya. Dia akan require dulu nama filenya nih, kalau kita ketik ini karena kita sudah pakai fakernya. Kalau kita tulis require, nah dia udah tahu tuh sudah ada faker di dalam modul kita. Tinggal kita save. Nah, dia akan memanggil file faker yang dibutuhkan oleh si faker ini dari node_source modul ini. Kemudian kita coba nih. Dari sini kita bikin random name, ambil dari faker, tolong buatkan saya nama random gitu ya. Nama randomnya apa? Bebas. Misalnya kayak gini ya. Ini saya ganti aja deh, jangan gini. Kita langsung konsol aja ya. Console.log nama. Oke, terus ini kita copy paste ke bawah deh. Dia minta nama, kemudian email, sama create card. Oke. Nah, kita clear dulu. Nah, sekarang kita panggil kayak tadi npm start. Nah, ini kita lihat ya. Ini hasilnya nih. Dia sudah ambil, wah cukup banyak nih. Ini yang banyaknya yang si create card ini ya. Dia bikin namanya Jess ini.
Jess Denesik, dan emailnya ini. Itu ya, emailnya nggak cocok nih sama namanya nih karena dia random ya ambilnya ya. Coba ini saya remark dulu deh yang ini nih karena cukup banyak nih. Ini kartnya yang dia buat nih. Itu di dalam kartnya sudah ada email, username, email dan sebagainya. Telepon dan macam-macam ya. Tapi ini saya coba buang dulu aja biar nggak terlalu banyak nih. Saya save. Kita clear lagi. Coba kita run lagi ya. npm start. Itu ya, namanya udah random tuh. Kalau tadi si siapa? Saya lupa tadi namanya siapa. Ini yang sekarang namanya Leslie Dowley. Ini nama emailnya. Seperti itu. Nah, ini bisa kita manfaatkan buat apa sih? Macam-macam ya. Kalau saya suka pakai ini, kalau saya mau bikin data-data dummy ya. Kita tinggal bikin loop aja nih. Berapa banyak file yang kita mau bikin. Terus kita insert ke dalam database kita. Ini coba ya, saya coba loop ya. Oke, ini coba kita loop misalnya for let i sama dengan 1 sampai dengan i sama dengan berapa? Kita mau bikin 10 gitu ya. Kita tinggal gini aja. Kita naikin ke atas deh. Nah, ini teman-teman kalau mau naikin apa di Visual Studio Code ini kita mau pindahin ke atas, tinggal kita blok aja gitu ya. Terus kita tekan tombol Alt, terus tanda panah ke atas, mau ke atas atau ke bawah, bebas kita bisa tentuin ini. Oke, ini saya mau pindahin ke atas gini. Nah, ini saya akan loop nih selama 10 kali biar kelihatan gini. Solok saya mau kasih ini ya. Ini saya pakai template literal. Gini aja. Ini data keberapa gitu ya. Kemudian nanti kita loop 10. Ini kita loop 10 kali ya. Oke, ini saya clear dulu. Oke, ini kita coba dulu. Kita tambahin deh, jangan cuma nama sama email. Kita tambahin yang lainnya. Saya buang dulu. Kemudian ini kita kasih keterangan deh. Nih saya pakai template literal gini. Nama. Oke, ini saya ganti jadi kita kasih keterangan ya pakai template literal ini string nama terus ditambah dengan variabel dari si faker namanya. Email juga sama. Kita ambil datanya dari faker alamat emailnya. Nah, kita tambahin lagi beberapa data lagi yang ada di faker. Contoh kita ambil dari sini dulu. Ini kita bisa ambil address nih. Jadi kita tinggal tulis faker address terus apa yang bisa kita mau ambil gitu ya. Faker address misalnya namanya street address gitu ya. Kita tulis di sini. Atau city, kita bisa ambil city. Caranya seperti ini kita copy aja. Oke, nama telepon enggak, tadi kita mau pakainya address. Kemudian kita mau ambilnya city, gini ya. Oke, terus kita mau ambil apa lagi nih? Kita enter dulu. Oke, terus address, apa lagi yang kita mau ambil? Tadi udah ambil city, terus kita ambil misalnya apa ya? Street address deh. Ini ya. Oke, ini kita copy ke sini. Mana tuh? Kita ganti. Oke, gini ya. Ini namanya kota. Ini alamat ya. Oke, ini tinggal kita coba run lagi. Oke, ini dia udah buat ya 10 data, nama, email, kota, alamat gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nih mau pakai apa lagi di sini macam-macam ya, ada banyak ya. Atau kita mau tambah lagi deh. Misalnya kita mau pakai ini deh, nama produk sama harga gitu ya misalnya. Ini adanya di faker, commerce, product name dan price. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita clear lagi. Kita coba lagi. Oke, ini udah ada produknya. Refined metal salad, harganya sekian. Practical steel bike, nilainya sekian. Nanti teman-teman bisa coba nih lihat di sini cari ya function-function lain untuk kita bisa gunakan di dalam merandom data yang kita butuhkan. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ini kan nama-namanya nama-nama apa?
namanya bukan nama Indonesia lah gitu ya, tapi kita butuh nama Indonesia nih. Nah, si Faker juga menyediakan nih satu file. Kita bisa ganti localize-nya, ini localize-nya bisa kita ganti jadi Indonesia. Dia sudah support nih. Kita copy aja. Kemudian Indonesia itu ID, coba ya. Oh, ini ID underscore ID, kita tulis di sini, kita ganti dulu namanya jadi ini ID /ID gitu. Ini kita clear, kita coba lagi. Oke, nah ini kalau dilihat nama-namanya ada nama-nama Indonesia ya, Lestari Akila, Lintang Nuraini, ini nama alamat email juga ada nama Indonesia, tapi kotanya nih belum nih, dia kotanya enggak ya, dia kayaknya nggak punya nih database kota Indonesia nih. Oke, produknya juga sama seperti yang lain, tapi nama-namanya udah nama-nama Indonesia. Oke, ini salah satu penggunaan third party module nih yang bisa kita manfaatkan di dalam project Node.js kita. Ada modul-modul apa lagi, third party apa lagi ya? Ada banyak kali, teman-teman bisa cari aja, kita bisa cari aja masuk ke sini npm ini. Terus tinggal dicari nih di sini modul-modul yang dibutuhkan. Salah satunya nanti mungkin akan kita coba Express nih ya. Nah, ini bisa dilihat nih, kita akan pakai nanti. Terus atau modul-modul yang lain nanti teman-teman bisa cari aja di sini di npm ini, npmjs.com ini, modul-modul yang bisa kita gunakan. Oke, nah saya balik ke sini dulu, kita coba lihat lagi ya ke sini. Ini tadi kita coba menginstal satu modul di dalam project Node kita, gitu ya. Nah, nanti modul yang kita install akan ditulis di sini nih sama si Node-nya, dependensinya. Project kita tergantung dengan modul apa. Tapi kalau kita sudah, misalnya kita nggak mau pakai lagi nih ya modul ini ya, kalau kita mau uninstallnya gimana caranya? Sama seperti tadi, tapi kita tulisnya seperti ini, npm. Kalau tadi kan kita tulisnya i ya, install atau install gini, terus nama package-nya. Tuh. Tapi kalau kita mau uninstall, ini kita tulisnya di sini uninstall jadinya sini. Uninstall, kemudian nama modulnya, nama package-nya. Dan kita enter. Nanti node-nya akan mendelete nih dependensi project kita dari dependensi modul ini dari project kita. Ini dia akan buang ya. Begitu juga dengan file-file yang ada di dalam folder node modulnya. Ini sudah dibuang nih sama dia. Nah, kalau saya install lagi deh, saya mau sekali kan kita mau pakai. Kalau kita nggak install, nanti project kita yang ini nggak jalan ya, tadi script kita sudah tulis. Oke, nah ini sudah kita jalin lagi. Ini sudah kita install lagi tadi Faker-nya. Kalau kita start lagi, masih jalan ya project kita nih. Kita coba cek lagi. Oke, ini project kita masih jalan ya. Oke, saya mau bahas satu lagi. Nah, ini project kita sudah menggunakan modul third party nih, dan akan dicatat oleh Node.js-nya di sini, di file package.json. Saat ini kita baru menggunakan satu modul third party. Nanti bisa jadi saat kita membuat sebuah project bisa banyak nih modul third party yang kita gunakan di sini. Dan setiap modul third party yang kita gunakan, file-filenya akan disimpan di dalam folder ini, node_module oleh Node.js. Ini saya masuk ke Explorer, nih saya coba lihat ukurannya. Nah, ini ukurannya cukup besar nih. Untuk satu modul Faker aja dia sudah menggunakan 10 mega gitu ya. Kalau kita pakai lebih dari satu, nanti mungkin akan sangat besar lagi nih. Dan saat kita akan mengirimkan file ini untuk berkolaborasi dengan rekan kita atau kita taruh di GitHub, ini folder ini tidak perlu kita sertakan gitu ya, karena ini cukup besar nih nanti ukuran filenya nih. Ini coba ya, misalnya saya delete nih ya. Ini tidak perlu kita sertakan, nggak apa-apa, ini nggak biarpun kita delete dari situ. Tetapi di dalam package.json ini masih tercatat nih, kalau project kita ini sangat tergantung dependensi dengan modul-modul apa dan versi berapa gitu ya di sini. Nanti saat teman kita mendownload atau mengcloning file kita dari GitHub, ini dia cukup tinggal melakukan ketik di sini npm install gitu ya. Nanti otomatis Node-nya akan membaca konfigurasi file yang ada di package.json ini, kemudian dia mendownload nih file yang dia dibutuhkan, kemudian dia buat lagi folder node_module tadi. Jadi kita nggak perlu tuh kirim tadi folder node_module-nya. Ini kita coba ya, saya coba enter. Nanti Node-nya otomatis membaca dependensinya, dia butuh apa aja sih di dalam project
Terus dari dalam project ini, nih, contohnya project kita butuh satu modul Faker ini ya, dia akan lihat nih, oh butuh project ini butuh Faker versi sekian, nah, dia download nih, download dan dia taruh di sini di folder node_module. Downloadnya dari mana? Ya tadi downloadnya dari website npmjs.com tadi. Semua filenya ada di sana. Kemudian dia akan download di sini. Sudah seperti itu. Jadi kita nggak perlu nih nanti nih sertakan ini nih, folder ini nih. Ya, untuk modul third party mungkin itu di video kali ini. Oh, sorry, satu lagi deh. Ya, untuk menginstal modul, ini kan tadi kalau kita pakai, kita installnya seperti ini, npm i, terus nama modulnya. Nah, saat kita gunakan install seperti ini otomatis Node-nya akan menginstal versi terbaru dari modul yang kita minta gitu ya. Kalau kita minta Faker, dia akan cari versi terbaru nih dari si Fakernya. Versi terbarunya nih versi 5.5.3 gitu ya. Kalau kita balik lagi ke sini, dan dia akan install versi terbarunya. Tapi kalau kita mau spesifik install untuk versi tertentu, kita bisa sertakan di sini nih nanti di sini. Add nama versinya, versi berapa? 5.5 misalnya .0 gitu ya. Kita mau install seperti ini nih, bisa kita install seperti ini ya. Oke, contoh nih misalnya kita uninstall dulu deh. Install Faker. Jadi otomatis buang dulu nih versi Fakernya. Kemudian kita install lagi, tapi spesifik kita mau installnya yang versi i Faker. Saya install versi 5.5.0. Ada nggak ya? Saya nggak tahu deh. Kita coba. Kalau nggak 5.0 dulu deh. 0.0 gitu ya. Nah, ini kita spesifik minta ke node-nya untuk menginstal versi ini. Nah, ini kebetulan ada nih. Dia akan install nih versi 5.0.0. Oke, ini udah selesai nih. Dia install versi yang kita minta ya. Versi 5.0.0. Ini kebetulan ada nih versi ini. Oke, tapi kan kita tadi pakainya bukan versi itu ya. Ini saya uninstall lagi sih. Uninstall Faker. Oke, kita maunya justru install versi 5.5.3 yang versi yang kita gunakan. Ini bisa kita gunakan kalau mau specific version supaya modul-modul kita lebih stabil ya. Jadi takutnya kalau kita pakai nanti dia install versi terbaru, script kita belum ready dengan script terbaru, bisa jadi masalah. Jadi ini kalau kita mau spesifik dengan versi tertentu, kita bisa sertakan nih versi yang mau kita gunakan di dalam project kita. Oke, untuk video ke-7 sampai di sini kita sudah bahas tentang modul third party di dalam Node.js. Kita juga sudah bahas tentang NPM. Nanti di video berikutnya kita akan bahas tentang salah satu modul lagi yang ada di Node.js, namanya Express.js. Ini modul yang akan kita gunakan di dalam project pembuatan REST API kita. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.